Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran informatika. Kali ini Bapak akan menjelaskan materi kedua tentang Microsoft PowerPoint, yaitu menerapkan animasi, transisi, dan objek pada PowerPoint. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada animasi. Jadi animasi pada PowerPoint itu digunakan untuk memberikan sebuah gerakan pada setiap objek yang ada dalam slide. Jadi langkah menggunakan custom animation itu langkahnya yang pertama klik objek yang akan diberikan animation, selanjutnya klik tab menu animation gitu ya. Langsung saja dicontohkan. Jadi caranya itu yang pertama kita klik dulu objek yang akan kita gerakkan, bisa berupa teks ataupun gambar. Misalnya di sini Bapak ingin menggerakkan teks, kalian klik teksnya di sini, kemudian kalian pilih tab menu animation. Kemudian di sini banyak pilihan animasi yang bisa kalian pilih. Nah, di sini Bapak pilih fly in, maka nanti dia tulisannya akan bergerak mengikuti perintah yang kita pilih gitu ya. Lanjut, seperti itu cara menambahkan animasi. Kemudian jenis-jenis animasi pada Microsoft PowerPoint sebenarnya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada entrance. Jadi entrance itu yang tadi ya, di sini ada pilihannya. Entrance itu adalah pembuatan animasi pada saat objek akan ditampilkan. Jadi kalau kalian mengklik salah satu dari tab entrance ini, maka objek animasi tersebut akan muncul saat pertama kali gitu ya. Jadi animasi yang kita gunakan itu untuk pertama kali animasi objek tersebut akan ditampilkan. Jadi sebelum objek itu muncul, kita pilih animasi yang mana. Kemudian ada emphasis. Emphasis ini adalah pembuatan animasi dalam bentuk penekanan kepada kata-kata maupun objek. Jadi animasi ini akan muncul ketika animasi objek tersebut sudah muncul di slide gitu ya. Jadi tengah-tengah. Kemudian selanjutnya ada exit. Jadi pada tab exit ini animasi akan disembunyikan atau dikembalikan dari entrance gitu, atau dikeluarkan gitu. Jadi ini animasi untuk mengeluarkan objek gitu ya. Yang selanjutnya ada motion pad. Jadi motion pad ini adalah pembuatan animasi dengan cara menggambar pad sehingga pergerakan objek itu akan mengikuti bentuk pad yang kita gambar. Nah, jadi nanti kalian bisa menggambar pad atau jalur dari animasi yang kalian ingin gerakan, sehingga nanti objek tersebut akan mengikuti pad atau garis yang telah kalian buat. Itu dari jenis-jenis animationnya. Misalnya di sini kita langsung coba untuk tadi yang entrance itu berarti saat objek pertama kali masuk. Misalnya kita menggunakan yang bounce. Nah, seperti ini. Kemudian emphasis itu saat animasinya sudah masuk gitu ya, saat di tengah-tengah slide. Misalnya kita pakai yang spin. Nah, maka dia akan berubah seperti itu. Kemudian yang terakhir kita ingin menghilangkan objek tersebut dengan animasi. Nah, kita menggunakan tab exit, yaitu ada misalnya kita di sini pilih yang fade, maka dia akan hilang. Nah, contohnya seperti ini saat di slideshow. Nah, dia akan hilang kalau kita pilih yang tab exit tadi. Untuk reordernya gimana? Untuk mengurutkannya biar dia dimasuk, bergerak, kemudian hilang. Kalian bisa klik reorder animation di sini. Sebentar nih. Nah, di sini misalnya kita klik shape animation pen. Nah, di sini kita klik animation pen. Karena yang pertama itu kan tadi ada shape objek itu masuk. Kemudian yang kedua kita mau menambahkan animasi spin. Nah, untuk yang stop. Kemudian yang keduanya kita tambahkan add animation pulse. Nah, seperti itu. Jadi caranya ketika sudah milih yang pertama, kita tambah add animation lagi di sini. Kemudian untuk yang ketiganya kita pengen menghilangkan objeknya menggunakan bounce. Kita pilih yang exit bounce. Nah, gitu. Maka urutannya dia akan seperti ini. Pertama, animasi tersebut akan masuk.
kemudian ada animasi pulse di sini kedua, dan yang terakhir animasinya akan menghilang. Contohnya seperti ini. Sekarang kita klik dari awal, dia akan masuk. Nah, kemudian dia akan hilang. Jadi seperti itu ya. Untuk mengurutkan animasi. Untuk mengaturnya, misalkan kita mau yang ketiga ini ada di atas, tinggal kita tarik aja ke atas dan seterusnya gitu ya. Itu untuk mengurutkan animasi. Tadi bukan pakai reorder, kita pakai animation pen. Oke, selanjutnya ada transisi. Jadi transisi ini adalah salah satu fitur yang jika dimanfaatkan dengan baik, maka kita akan mendapatkan presentasi yang menarik dan mendapatkan perhatian dari audiens. Jadi transisi ini basicnya itu adalah animasi perpindahan dari satu slide ke slide lainnya gitu. Jadi sebelum slide kita akan menuju slide selanjutnya, ada perpindahan berupa animasi transisi gitu. Jadi langkah-langkah mengatur transisi adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita bisa klik slide yang akan diberikan transisi, kemudian klik menu transition. Ketika pilih transition yang akan digunakan pada slide tersebut. Kemudian yang keempat, kita dapat mengatur kecepatan pada pilihan duration. Nah, seperti ini tampilannya. Saat kita klik tab transition, maka akan muncul banyak jenis transisi yang bisa kita pilih gitu ya. Kita juga dapat mengatur durasinya di sini, di duration. Kemudian selanjutnya ada transition sound yang digunakan untuk memberikan efek suara pada saat animasi ditampilkan. Kita dapat memberi suara seperti tepuk tangan, kamera, dan lain sebagainya di tab sound ini. Nah, sebelum kita lanjut, kita coba dulu untuk transisi. Misalnya saat di slide ke-6 ini kita akan menambahkan transisi. Kita klik dulu slide ke-6-nya. Kita pilih transisi, kita pilih misalnya mau menambahkan transisi push. Nah, maka dia akan ada perpindahannya seperti itu. Kemudian kita mau mengatur durasinya menjadi misalnya 2 menit 2 detik ya. Kita udah atur 2 detik. Sekarang kita coba slideshow. Nah, dia akan munculnya 2 detik ya, lama ya. Jadi kita bisa mengatur durasinya di sini. Kemudian untuk sound, tinggal kita pilih saja. Di sini ada applause, ada raw, ada cheek, ada dan lain sebagainya. Misalnya di sini kita mau pakai yang applause. Jadi saat ya di slideshow, ya seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah menampilkan transisi dan animasi. Jadi untuk menampilkan transisi dan animasi itu kita dapat menggunakan tab slideshow ya untuk menampilkan atau mempresentasikan. Caranya yaitu kita dapat mengklik menu slideshow di sini. Kemudian kita pilih mau ada from beginning atau from current slide gitu ya. Kalau misalkan kalian pilih from beginning, maka nanti slide yang muncul itu akan muncul dari awal, slide pertama dari from beginning ya, dari awal. Kalau misalkan kalian pilih yang from current slide, jadi nanti slide-nya itu akan ditampilkan dari slide terakhir yang kalian klik gitu ya. Nah, ada juga cara cepatnya untuk menekan tombol shortcut F5 pada keyboard untuk slideshow. Nah, jadi seperti ini caranya. Kita klik tab menu slideshow, kita pilih di sini ada from beginning, ada from current slide. Kalau misalkan kita pilih from beginning, maka kita akan dia akan menampilkan slide-nya dari awal. Kalau kita memilih from current slide, maka dia akan menampilkan dari sesuai mana slide yang kita klik gitu. Atau kalian juga bisa menekan tombol F5 atau di sini di pojok kanan bawah. Nah, di sebelah tombol zoom, itu kalian bisa klik slideshow gitu ya. Jadi seperti itu cara menampilkan transisi dan animasi. Selanjutnya ada menyisipkan objek. Jadi untuk menyisipkan gambar atau objek kita menggunakan tab insert. Seperti halnya pada Microsoft Office, pada PowerPoint kita juga dapat menyisipkan objek-objek seperti word art, shape, smart art, dan lain sebagainya. Di sini di tab insert bisa kita menambahkan foto atau gambar, ada shape, kemudian ada word art dan lain sebagainya gitu ya. Misal kita mau menambahkan picture, kita pilih klik
from this device atau dari online gambarnya. Kalau device berarti dari komputer kita. Kita klik di sini, kemudian loading. Nah, kita pilih fotonya mau yang mana gitu ya, di folder mana. Kemudian untuk shape kita tinggal pilih saja bentuk shape-nya kita mau apa. Misalnya di sini saya mau menambahkan kotak, tinggal diklik di sini akan muncul kotak. Nah, kotak ini juga nanti bisa dianimasikan gitu. Nah, seperti itu ya, untuk menyisipkan objek pada Microsoft PowerPoint. Ya, sekian penjelasan materi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.